Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Ayu Widyaningsih. Kali ini kita akan bahas apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam menulis artikel opini. Oke, sebelumnya artikel itu apa sih? Artikel adalah tulisan lepas berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media massa. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, artikel ini sifatnya persuasif, edukatif, dan juga menghibur loh. Terus maksudnya tulisan lepas itu apa ya? Jadi semua orang boleh menulis artikel opini sesuai dengan interest dan kemampuannya masing-masing. Tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu, dan artikel ini fleksibel, bisa ditulis di mana saja dan kapan saja. Ada 5 kriteria supaya artikel kita bisa tembus di media massa. Yang pertama yaitu aktual. Artikel opini di media massa terkait dengan hal-hal yang aktual atau isu-isu yang sedang diperbincangkan dan sedang dikonsumsi oleh publik. Terutama bagi penulis pemula yang belum dikenal redaktur opini media, setiap harinya redaktur opini media pasti menerima banyak artikel, maka subjek yang sudah tidak aktual biasanya akan di-skip oleh redaktur opini media. Yang kedua yaitu singkat. Dalam menulis artikel opini, jika kita menulis di Word, halamannya sedikit dan hanya sekitar 6.000 karakter. Jadi, dalam menulis artikel opini, kita hanya mengambil satu sisi dari sebuah kasus, disertai teori dan juga analisis kita. Yang ketiga, dalam penulisan artikel harus jelas. Pemaparannya runtut dan tidak berbelit agar mudah untuk diterima pembaca. Artikel juga harus ditulis dengan komunikatif dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai karya ilmiah populer. Yang keempat, dalam penulisan artikel juga harus lugas. Bahasa yang digunakan yaitu bukanlah karya sastra. Hindari bahasa yang mendayu-dayu seperti di bawah alismu hujan berteduh, di merah matamu senja bertaduh. Bahasa yang digunakan itu harus menarik, segar, ringan dicerna, gampang diingat, mudah dimengerti dan dipahami arti, maksud, serta arahannya komunikatif. Yang terakhir, dalam karakteristik penulisan artikel opini yaitu tegas. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut harus dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Sikap kita sebagai penulis, kalau memang kita pro dengan isu yang kita angkat, maka kita jelaskan saja dengan perspektif kita. Sebaliknya, kalau kita tidak setuju, kita bisa menjadi pengkritik terhadap isu yang kita angkat. Tentunya dengan perspektif dan teori yang kita gunakan. Itu dinamakan dengan tegas. Nah, kalau sikap kita yang abu-abu dalam kategori artikel opini, itu akan terlihat atau dinilai kurang tegas dan itu kurang baik. Nah, teman-teman, itu dia sedikit penjelasan tentang materi penulisan artikel opini dan bagaimana caranya kita menulis artikel opini supaya bisa tembus di media massa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching and see you next video. Bye!